Terus yang saya hormati saudara-saudara dari pembesar, yang saya juga hormati teman-teman dari kemari. Jadi hari ini kita dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat, silaturahmi yang saya anggap ini sebuah pertemuan yang luar biasa. Jadi pembesar sama kemari bertemu dalam satu forum. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan bisa membangun hobi berbesar khususnya di Bangkalan semakin semarak, semakin maju dan sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini. Jangan lupa like, comment, and informasi yang disampaikan bahwasanya acara pada siang hari ini adalah pengumuman pengurus cabang pembesar Bangkalan dan Surabaya. Acara lainnya juga silaturahmi. Jadi silaturahmi antara pengurus pembesar pusat, pembesar Bangkalan, Surabaya bersama keluarga penggemar ayam berbisar, keluarga penggemar ayam berbisar atau berbisar kemari. Terus yang ketiga pengukuhan. Jadi nanti Pak Gafur akan mengukuhkan pengurus cabang di Bangkalan dan Surabaya. Jadi untuk mempersingkat waktu dan tidak perlu panjang lebar karena nanti akan disampaikan oleh masing-masing yang akan memberikan komentar. Jadi untuk pengawal ini saya langsung ke Apapur untuk memberikan sepatah dua kata atau mungkin apa ini sebenarnya tujuan dari kegiatan pada siang hari ini. Untuk waktu dan tempat saya. Saya berdiri saja ya. Kalau lebih dewasa saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bapak Faruk Al-Rumi, Wakil Ketua 1 Pembesar Pak Faruk. Yang saya hormati Sekretaris Pembesar Mas Andre yang dari Surabaya selalu datang terbesar-besar kalau sudah keperluan pembesar ya, nggak ada apapun ditinggal di Surabaya walaupun macet ya, tetap hadir. Yang saya hormati Bendahara Besar Mas Ipung yang biasa dipanggil Mas Ipung di mana-mana, Saifuddin nama lengkapnya, dan pengurus-pengurus pembesar yang lain tentu semuanya. Sebagian hadir yang dekat-dekat saya undang yang dekat-dekat saja, kalau yang jauh kasihan karena baru saja pertemuan, saya undang kembali. Jadi nanti bosan kalau selalu pembesar ini kok selalu pertemuan dan pertemuan terus. Itu karena kita semangat. Yang saya hormati bapak-bapak, teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara yang dari kemari, Bapak Ketua cabang Bangkalan, Bapak Witsu. Kayaknya saya pernah kenal lupa, kalau nggak salah di kantor atau di mana ini Bapak Witsu ini ternyata Ketua cabang Bangkalan kemari. Alhamdulillah hadir. Yang lagi senior Bapak Chandra sebagai sekretaris kemari cabang Bangkalan, dan pengurus kemari yang lain yang tidak saya kenal, mohon maaf. Sehat. Yang penting semua sehat ya. Amin. Bapak Haji Amin yang sepuh ya tadi
Ada yang mengusul, ada yang bilang ke saya kalau Bapak Amil ini adalah keamanan dari hari. Oh, Pak Yono yang selalu bersahabat dengan saya. Penasihat kemari. Yang ini. Oh, dari kemari juga. Bendahara kemari. Alhamdulillah hadir. Ya, kemari. Yang penting ada keamanan. Ini keamanan nggak perlu SK karena keamanan buat apa SK? Orang terpenting sebenarnya. Atau yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai teman-teman pengurus dan penggemar ayam bekisar, ayam buras, ayam hutan, juga ayam kekok. Di mana ketua ayam kekok? Buras Hadir ya, hadir. Yang saya hormati, tak lupa juga kepada Wakil Ketua Pusat Penari Haji Aziz. Tadi karena berhalangan hadir, jadi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena sedang berduka. Maka dari itu permohonan maafnya lewat telepon saya sampai 3 kali. Mohon maaf Ji, saya lagi sedang berduka. Oh ya, tidak apa-apa. Jangan ditinggal kalau sedang berduka itu nggak boleh ditinggal. Apalagi hanya pertemuan seperti ini. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sore hari ini kita semua diberi nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri undangan pembesar ini dalam rangka pengukuhan pengurus cabang pembesar Bangkalan dan Surabaya. Ini semua hadir ya, yang Bangkalan dengan Surabaya. Maka dari itu harapan saya, kenapa saya mengundang kemari? Karena di dalam hobi kita ini sama-sama yang dilomba itu ayam bekisar, ayam buras, ayam hutan, dan lain-lain nanti menyusul. Ekor juga sudah saya masukkan. Sengaja saya, kenapa? Ya memang supaya ada kebersamaan di dalam hobi ini. Tidak ada istilah kemari, tidak ada istilah pembesar karena hobinya itu sama. Kalau ada lomba ya kita lomba bersama. Ya memang harus ada lah kemari. Nah, apa? Supaya lebih semangat lagi. Bersaing dalam hobi itu sehat. Makanya hobi itu mahal Bapak. Sampai ratusan juta karena apa? Karena hobi. Buat apa kita kira-kira? Wong itu juga tidak ada gunanya. Sama-sama hobi. Hobi itu senang. Jadi senang itu membuat muka itu jember itu dari betul. Selalu tersenyum. Itulah hobi. Kalau ada persaingan di antara pembesar dan kemari, itu akhirnya tidak jadi hobi. Jadi ruwet. Yang satunya nggak mau apa itu ayamnya siapa? Ayamnya Cikur siapa? Pembesar. Kembali panas. Nah itu Malay Makalah pembesar. Itu namanya bersaing, itu tidak. Kalau saya lain, beda. Memang dari hati. Apabila ayam saya dikalahkan oleh salah satu teman dari kemarin, saya senang. Berarti lebih baik daripada ayam saya itu. Saya perhatikan. Oh, itu lebih bagus dari ayam saya. Kalau nggak saya beli, ya saya cari yang bisa mampu. Tapi bukan dengan panas. Maksudnya tidak betul, itu jelas panas. Ngerti pas kan dari ini. Maka Madura ngerti. Kalau begitu saya itulah tujuan saya. Karena apa? Saya sekarang sudah dikukuhkan untuk menjadi ketua pembesar. Karena saya hobinya ini senang, tidak ada untuk dia akan bersaing, ya, maka saya kumpulkan, ayo kemari. Nanti kemari mengadakan acara, undanglah pembesar hadir. Kalau saya ada di Bangkalan, hadir bersama-sama. Ayo,
Kenapa? Hanya kita terikat oleh satu kelompok. Kemari pembesar, bagi saya tidak ada bedanya. Oh, kemari perlu sama saya, ayo tak bantu. Gak percaya, dibuktikan. Kenapa? Saya tidak akan membedakan itu pembesar, itu kemari, tidak. Saya tidak akan membedakan antara kemari dan pembesar, karena kemari dan pembesar hobinya sama. Kecuali kemari itu hobi kuda, yang satunya hobi ayam, nggak nyambung. Nggak nyambung. Makanya saya suan, gimana kemari? Saya mau ke Jogja sebenarnya dengan baru. Mau suan ke Tua Pusat, Acun. Tapi katanya Sis, apa saya perlu ke Jogja? Udah usah. Ya kalau udah usah ya syukurlah, jauh kan. Kalau usah, saya berangkat. Berangkat kita. Sudah disusun tanggal sekian, bawa mobil ini kita ke Jogja, suan ke Gacor. Itu saya ajak semua besar, pentolan besar. Kalau saya bukan pentolan, saya pernah dipercaya oleh semua teman-teman pembesar, terutama Kak Faruk ini, memberi tugas kepada saya, ya bukan beban lah bagi saya, karena sudah terlanjur. Sebenarnya nggak mau saya beban, jadi ketua itu beban, harus guyup, harus apa ya itu kan, bijak. Itu saya, karena saya ketua dan ketua itu sudah sering jadi ketua di mana-mana. Di Kuda pernah jadi ketua Kodasi. Kalau di partai sudah nggak usah cerita. 3 kali nggak pernah ada saingannya. Pilih bebas. Tidak ada saingan. Kalau Pak Faruk nyalon ketua di PKB, saingannya banyak. Bisa. Saya jadi ketua 3 kali spesial pun tidak pernah mengeluarkan uang. Kalau di partai lain, Sorok, Andre dan Cakir. Ya, karena saya dipercaya. Seperti dia di pembesar. Saya sebenarnya enggak ya sudah. Kalau saya sekarang sudah jadi ketua, sudah terlanjur ditunjukkan, ya semua anggota-anggota saya ini harus ikut saya. Kan gitu. Saya tarik kembali. Ya, sampai jadi kalau umpamanya saya yang pengen nggak bisa maksakan. Sekarang saya disuruh jadi ketua, yuk ikut saya yuk. Saya mau kerjakan selama saya ini mengajak yang baik, yang baik-baik, yang nggak perlu diikuti kalau saya ngajak musuhan. Ajak nama adalah kemari itu lama. Angkat saja diberi ajak. Cina macam kau kepian. Nggak usah diikuti. Yang begitu. Jadi saya ingin guyup, ingin masih kita ini kan sama-sama penghobi. Saya ulangi lagi, sama hobinya, sama ayam besar, sama ayam muda. Yang kita lakukan intinya, mari kita ini kompak. Ayo kita bina kebersamaan ini, senang sama senang. Rawat ternyata menapi bersaing mereka kuat. Di Malay Awet Muda, saya pernah cerita ini karena ada yang ditunggu juga kayaknya ini. Sambung cerita. Dulu saya pernah ikut taksi di Malaysia. Orangnya sudah tua umur 75 tahun. Saya tanya di sana Cina, kok sampean umur berapa? 75. Bahasa Malaysia loh. Kok masih muda, kuat nyetir gini, tidak pakai kacamata lagi. Apa rahasianya? Ya kita selalu senang lah. Selalu senang. Itu yang pertama kunci. Selalu senang, senyum. Jadi kan tidak pernah marah tuh. Marah tapi cepat hilang. Itu rahasia loh. Ini rahasia. Ini ada yang datang. Belum. Nah itu kuncinya. Kalau kita bersaing kuat, lapangan kuat, Bapak lain beda. Kalau yang merasa terkalahkan pasti tidak tenang. Kalau saya kalah pasti tetap senang. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Wakil Ketua Pusat Kemari Haji Aziz.
yang tadinya tidak juga ternyata Haji Aziz silakan duduk Haji Aziz. Nanti lebih baik saya ulang dari depan, lebih baik saya capek daripada ya. Nah, begitu. Yang tidak bisa minta tolong karya apa? Sini boleh di Soleh. Saya lanjut. Ustaz Haji Aziz juga sesepuh dari Lantek, Haji Soleh, penggemar ayam semua, Bisar, Buras, Ekok, semua ada. Kalau saya tidak tahu ke rumahnya, cuma kalau saya teleponan semua suara ayam itu terdengar. Berarti itu sama dengan saya. Ayam kekoknya ada, ayam manunya ada, pokoknya semua ada. Jadi betul-betul penggemar. Sama juga dengan Haji Aziz, saya pernah suar ke rumahnya. Gudangnya, tubuhnya itu tidak penuh dengan material, tapi penuh dengan sanggar ayam. Ya ada ayamnya juga, bukan sanggar. Itulah tujuan saya, Aziz. Saya sengaja mengundang teman-teman dari kemari semua, cabang juga, terutama Aziz sebagai wakil ketua pusat saya undang. Namun saya mulai tadi karena sedang berduka, maka besar kemungkinan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Namun alhamdulillah dengan senang hati bisa duduk bersama dengan pembesar kemari adalah suatu kebanggaan yang luar biasa bagi kita semua pengurus-pembesar pusat dan kabupaten. Memang sengaja saya tidak undang kawan-kawan pembesar dari daerah-daerah yang lain karena kemungkinan besar kita akan terus ini pengukuhan pengurus cabang pembesar Bangkalan dan Surabaya, Mas Andri. Untuk selanjutnya kita adakan pengukuhan dan kita hadir di sana pengurus besar, ketua, sekretaris, bendahara. Kita hadir di mana yang siap untuk dikukuhkan per daerah dimanapun itu kita hadiri saja. Jadi tidak perlu kita undang ke Bangkalan. Jadi kita mengarah datang ke daerah itu yang siap untuk dikukuhkan. Begitu. Itu adalah catatan bagi kita semua pembesar. Untuk itu saya senang sekali Haji Aziz bisa duduk bersama. Tujuannya kita ini tujuan kita mengundang kemari ya ini tadi sudah saya ceritakan bahwa kita ini hobinya sama. Hobinya ayam berkisar, ayam kekok, ayam uras, cuman ayam hutan ya, cuman di sekitar itu. Kenapa ayam kekok saya angkat? Karena ayam kekok ini adalah yang pertama menurut saya. Sebelum ada semua itu ayam kekok sudah ada. Jadi saya bangkitkan kembali ayam kekok ini supaya ikut andil, supaya ikut ketika ada lomba. Bahkan kemarin saya ditelepon, tapi saya layani terus. Kemarin ada telepon dari
dari semua ayam kekok yang pasrah kepada 2 orang bahwa minggu yang akan datang, minggunya lagi Januari tanggal berapa, saya diwajibkan mengadakan lomba ayam kekok. Saya mikir lomba besarnya dan tanggal 16 Januari ya raya. Terus tanggal 2 saya harus mengadakan lomba ayam kekok di rumah saya sendiri. Mikir saya, mau ditolak gimana? Kalau ditolak rezeki, anggaplah rezeki bagi saya. Ya tak apa, nggak apa-apa. Ini gini kan? Ini sudah semua seleksi Pak Ketua. Minggu lagi ada lomba umum. Teman-teman minta sampean yang mengadakan lomba umum. Oke, saya terima. Karena apa? Sama. Bagi saya harus sama. Karena saya sudah merasa berdosa. Dianggaplah ayam kekok. Kita sudah yang asli Candi Madura mengadakan lomba umumnya. Ya saya tetap terima. Ya karena apa? Ya karena saya sudah merasa berdosa untuk membangkitkan suara ayam kekok. Jadi saudara-saudara, itu saudara seleksi ya, kita nggak boleh gabung ya. Umpamanya punya ayam baru, nggak bisa ya kita sudah seleksian. Kita umpamanya ayam kekok itu kan nggak pernah ada. Terus ada lomba umum. Jadi yang dari luar umum itu, di luar itu nggak bisa ya, sudah selisih seleksi. Oh ya belum, nah, sama-sama. Saya juga walaupun membangkitkan, ya udahlah, saya terima aja. Nanti saya mari kita hadiri bersama di rumah saya tanggal 2 kalau tidak salah ayam kekok. Rumah saya iya di Katon. Karena kalau di Bangkalan itu selat. Di Loran nanya rumah saya di mana, karena memang ada desa. Ada yang di desa, rumah kuno, ada yang di Bangkalan. Kan tidak mungkin di desa Bangsa. Dan si Soleh sudah sering ke rumah saya. Jadi kalau lomba ayam kekok, saboe paker. Itu tujuan kita sebenarnya, Jasis dan teman-teman dari kemari. Kita mengundang ini biar kita guyup. Saya tidak mau bersaing, saya mau bersaing. Lain itu. Saya mau bersaing. Saya tidak mau bersaing. Sama dengan hanya yang tadi saya ceritakan. Itu sebenarnya hobi itu bagi kita itu sehat, senang, ceria. Jangan sampai ayamnya kalah, itu tidak mendukung hobi. Kuat. Katanya hobi itu tadi yang saya ceritakan itu khas kuat. Jadi kita di dalam hobi ini senyum, ketawa, menikmati. Dan saya minta ini mumpung semuanya teman-teman kemari dan besar yang sekarang ada Jasid yang sudah saya bicarakan, saya minta begini. Nah, kalau cocok ya mari pakai, kalau nggak cocok ya bagaimana? Begini, di saat juri masuk ataupun di saat juri menilai, saya minta kita semua diam. Kenapa? Saya tidak lain. Mungkin teman-teman sama kalau kita rasakan. Ketika kita diam, suara ayam kita itu terdengar, lantunan suaranya, kemerduan suaranya itu terdengar. Walaupun punya orang yang merdu, itu kita nikmati. Oh itulah kelemahan. Akhirnya apa? Kita tidak melihat dan tidak mendengarkan ke ayam sendiri karena ayam kita sudah tahu didebatinnya. Itu tidak masuk punya saya. Mesti menikmati yang enak. Kalau disorak-sorai, ayamnya aja belum bunyi sudah disorak. Apa? Namanya telinga manusia itu pasti terganggu. Juri juga terganggu, kita semua terganggu. Itu yang saya minta. Saya sebagai ketua pembesar, saya minta kepada pembesar. Sekarang saya minta kepada kemari. Apakah lebih enak senyap? Siap laksanakan. Ya, kalau begitu, mari bedakan. Suatu nanti kalau ada lomba, kita nikmati. Pasti lebih senang. Yakin deh. Kenapa?
Pak, kita sama-sama tahu dan Duli juga konsentrasi. Kita semua konsentrasi menikmati. Ini kan hobi, kalau nggak dinikmati rugi. Kalau sorak-sorak kayaknya nggak bisa suara. Main bola. Tungguaden dan menurut apa tak menurut tungguaden dan kuat. Maka nanti joki di TV maka boleh saya dan kita menjawab karena bagi saya itu jangan. Mari kita dimana. Coba kita ubah. Biar ada perubahan. Kan minta persetujuan, mediasi. Gimana? Setuju ya? Semua setuju ya? Setuju. Karena pasti lebih enak. Pasti. Mari kita buktikan kalau tidak percaya. Lomba yang akan datang kita nikmati suara ayam itu. Siap. Lebih senang. Itu permintaan saya dari dulu. Karena saya beberapa kali ikut datang ke lomba itu, menurut saya apakah telinga saya yang kurang normal, apakah semua merasakan seperti itu? Jadi tercetuslah saya punya pemikiran. Apakah telinga saya apa orang itu bisa meminim antara suara orang dan suara ayam? Karena saya bingung, maka saya punya pemikiran seperti ini. Mudah-mudahan diterima oleh teman-teman semua. Ini sudah janji kita ini. Ini sudah janji, kemarin sudah janji, apalagi pembesar sebagai saya ketuanya. Ya. Kalau pembesar tapi kurang-kurangan saya ambil. Itu ini orang yang nggak pernah. Di waktu rapat ini. Jadi kalau kemarin saya pasrahkan kepada Haji Yasin, Mas Chandra, atau ketua cabang yang ada. Itu. Jadi kita punya tugas masing-masing karena pasti ketemu ini orang yang pembesar yang ngajak damai, maaf ya, yang ngajak tidak bersuara adalah pembesar. Kenapa pembesar yang suara-suara? Ini saya tanggung jawabkan kepada agama. Untuk itu saya tidak perlu panjang lebar. Tujuan saya tidak ada maksud dan lain, hanya ingin guyup, bersahabat, berteman, bersatu, tidak ada bersaing dalam sedikit, tidak ada bersaing tidak sehat. Kita bersaing perlu, kemarin dan berbesar perlu bersaing, tapi sehat ya Pak, aja bersaing sehat, senang punya pembesar yang nikmati punya kemarin nanti bersama. Begitu mungkin kita karena ini sudah sore, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua pembesar. Jadi sudah jelas bahwa keberadaan pembesar dan kemarin itu bukan sebuah persaingan, tapi menyatukan dua kekuatan ini agar lebih besar, bisa lebih semarak, lebih maju, berkembang besar. Terima kasih atas sambutan sudah diberikan. Dan untuk sambutan berikutnya saya persilakan untuk Bapak Hasil, Wakil Ketua Kemari Pusat. Sepatah kata Bang. Sudah, tidak usah. Sudah sepakat, tidak usah. Yang berikan sedikit. Sudah, cukup. Saya ikutin saja, tidak. Baiklah, mungkin dari Ketua Cabang Bangkalan, Bapak Witso. Pak Witsu. Saya aja. Oh iya, monggo Pak. Pak Yono, dipersilakan. Oh, untuk penasehat ini, penasehat Kemari. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini penasehat cabang Kemari Bangkalan. Jadi saya minta maaf banyak tidak hadir di lapangan. Karena ayam, beli ayam pas mati ya, ini rumah istilahnya. Karena kita sudah pensiun, tidak punya uang. Alhamdulillah saya sebagai penasehat Kemari, cabang Kemari Bangkalan, saya berterima kasih banyak kepada pembesar Pak Haji Tutur
saya dengan hormat berterima kasih atas membangkitnya Kemari Bangkalan. Satu terang saya berterima kasih atas membangkitkan generasi muda itu sekarang banyak timbang yang dulu. Jadi saya banyak berterima kasih. Yang pertama. Yang kedua, kepada bapak-bapak, kepada rekan-rekan, jangan ada perbedaan, itu hanya bendera. Itu hanya bendera. Kita sama-sama Bangkalan. Jangan cari masalah, kita cari hiburan. Itu yang pokok utama. Kalau bendera A, putih, merah itu tidak masalah. Yang penting siapa yang mengadakan lomba, kita dukung penuh 100%. Itu yang maksud saya. Waktu saya jadi penasehat kemarin, biarpun ada pro kontra, yang penting terlaksana, sukses. Kita tidak memalukan kepada orang luar, khususnya di Bangkalan. Selama saya jadi penasehat di Bangkalan belum mengecewakan. Yang hadir itu banyak sekali, pernah 160, pernah 120. Nah, itu yang pernah 200 ya, ya itu. Jadi kalau bisa tuh jangan ada perbedaan, itu hanya bendera aja, iya. Kenapa? Penggemarnya sama, kata Abah itu gemarnya sama-sama Kemari, gitu loh. Kalau bersaing boleh, cuma bersaingnya itu positif, gitu loh maksud saya. Itu ya. Saya berterima kasih kepada bapak-bapak, kepada rekan-rekan. Saya usulnya kepada Batur ini, saya minta tolong untuk juri. Juri itu kalau bisa itu dinetralkan, itu toh. Karena apa? Permasalahan itu orang berhenti geraya masalah juri. Nanti kalau juri itu didoktrin, usahakan itu netral, yang berpikir positif. Tidak pilih kasih, apakah punya orang kaya, punya orang nggak punya, tidak masalah. Penting kriteria ayam itu masuk kelas 1, diangkatlah jadi. Setuju. Kenapa? Orang kecil ingin mengangkat derajatnya juga punya ayam. Ya. Gitu. Ya. Kalau ayam istimewa, diangkat. Gitu loh. Ya. Berarti minta tolong kepada bapak-bapak, kalau memang ayam itu layak juara 1, tolonglah diangkat juara 1. Karena apa? Karena orang nggak ngerti ayam, ayamnya enak, akhirnya masuk ke 3, ke 4. Kan kasihan juga. Oke. Ya itu. Yang utamakan itu, akhirnya dia kecewa. Punya ayam enak. Ya contohnya saya pernah dikecewakan, ayam saya nggak bunyi malah dapat bendera, kan repot juga. Ya. Yang nggak bunyi, nah yang bunyi tidak dapat bendera dan nggak bunyi dapat bendera, kan repot. Itu pernah kejadian waktu itu. Kan kasihan juga kan, kita jauh-jauh. Kita minta karena apa? Kemarin itu rohaninya ada di juri. Itu aja pokoknya. Rohaninya kemarin itu adalah di juri. Kalau jurinya komitmen tidak pilih kasih, nah itu nanti akan berkembang kemarin itu. Ini pengalaman saya. Minta tolong juri itu nomor 1 itu. Nah, jadi rohaninya kemarin itu di juri. Kalau jurinya oke sudah. Karena banyak orang berhenti itu gara-gara jurinya, ya. Jadi saya berterima kasih kepada rekan-rekan partisipasinya. Karena sebanyak penggemar ayam Kemari itu berarti sekarang lebih banyak lagi khususnya di Bangkalan. Kalau bendera nggak usah dipikirkan, mau Kemari mengadakan lomba ayolah didukung. Yang penting sukses Bangkalan, tidak memalukan kepada daerah lain. Oh pembesar ada lomba ayolah didukung penuh. Itu, nah, pokok kan itu kan terlaksana. Itu aja. Kalau masalah rugi itu bisa diatur, bisa dibuat kompromi, itu no problem. Yang penting terlaksana, sukses. Yang lain untuk permasalahan penjurian, andai ada ayam itu bersamaan, juri itu nilai itu sama, kita itu yang sesepuh minta pendapat kepada yang sesepuh, siapa yang bisa menilai itu. Karena pernah kejadian saya di Bangkalan. Hanya juara 1-nya 2. Kenapa? Kembar kan? Akhirnya saya bingung. Akhirnya semua kita pendapat ke saya. Akhirnya saya lari ke Abah Ismail. Ismail gimana caranya? Juri mengatakan juara 2-nya double 2. Betul Pak Yono. Memang ayam itu sama. Ada kelebihan, ada kekurangan. Akhirnya saya memutuskan keputusan juri tidak boleh digugat.
Itu loh, itu pernah kejadian ya. Jadi kita tuh saling koordinasi. Umpamanya ayam ada, kalau memang ini ada kelemahan. Kalau ayam itu 1-2, kalau ayam itu ada yang satu juara 1, yang satunya juara 2. Kalau bedanya tuh 1 jangan jadi masalah. Kalau 1 lari ke 2, 2 lari ke 1 tidak usah jadi masalah. Yang jadi masalah 1 lari ke 3 ke 4. Nah itu yang repot. Ya. Karena kalau 1 ke 2 itu kan ada kelebihan sedikit. Itu sama gitu, tapi memang sulit. Karena juri pribadinya, penilaian hati nurani juri tidak sama. Jadi kalau 1 lari ke 2 jangan jadi masalah, itu wajar. Kalau 1 ke 3 ke 4 itu memang masalah. Ya, jelas. Ini saya banyak berterima kasih kedatangannya. Banyak penggemarnya. Kalau yang keempat, saya minta tolong ayam keko dikembangkan. Saya belum pernah, tapi saya pingin ke ayam keko saya. Pingin punya ayam keko itu lomba. Saya pingin tahu caranya. Gajah Batur, kalau ada ayam keko itu tolong ditampung lah, supaya kita belajar juga, pingin tahu. Ayam buras kan masalah semua. Yang penting apa? Hiburan. Kita banyak teman. Orang yang dah jadi, karena apa? Penggemar itu orang dah kenal jadi kenal, orang yang akrab jadi akrab, itu yang pokok. Kalau bagi saya pribadi, karena saya banyak teman karena hiburan. Andai kata saya gak senang ke ayam, saya gak mungkin kenal sama Batur. Dan itu yang pokok utama. Jadi hiburan itu sebagai komunikasi, orang yang tak kenal jadi kenal, orang yang tak akrab jadi akrab. Andai kata punya masalah, mudah dipecahkan. Itulah keuntungannya itu penggemar ya. Ayo tolong minta kesadarannya, kita berpikir dengan kesadaran, karena dia masalah hiburan, jangan masalah kecil, jangan jadi permasalahan lah. Itu kalau masalah pribadi jangan dibawa ke organisasi. Itu loh, itu yang pokok. Makanya contoh, itu kejadian masalah jual beli. Kalau jual beli nanti, wah kemarin begini jangan. Kalau urusan pribadi itu pribadi, jangan ke organisasi, jangan menyebut organisasi. Karena apa? Kebanyakan terjadi di jual beli. Itu yang jadi masalah. Iya Pak. Yang peristiwa begitu banyak Pak Yono. Nah itu kalau bisa, kalau jual beli pribadi ya jangan dibawa ke organisasi. Nanti yang enak, tidak menyebar gitu loh maksud saya. Iya Pak. Siap. Jadi saya minta kesadarannya, ayo kita berpikir positif. Yang penting terlaksana lomba ayam. Siapapun yang mengadakan lomba ayam, tolong didukung penuh. Siap. Untuk lomba tanggal 26, 16, gimana? Lanjut. Kalau yang masalah lomba saya belum tahu dulu. Baik, karena yang mengadakan pembesar. Gitu aja Pak. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan, sambutannya juga untuk Pak Yono. Selanjutnya sambutan sepatah dua kata dari Ketua Kemari Cabang Bangkalan Bapak Wisnu Widjo. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan saya hormati Ketua Besar, saya hormati Wakil Ketua Kemari Besar, dan semua saudara-saudara yang saya cintai. Sebenarnya saya belum kenal intinya dalam hal ini saya karena ada dua ibu, ada kemari, ada besar. Tapi saya mohon dengan ada dua ini saya buat satu persaingan. Marilah kita jalan bersama-sama. Hobi kita sama, ya tujuan kita sama. Kenapa berbeda? Kita bersaing nggak apa-apa.
bersaing itu wajar semua, karena ada lomba. Tapi harus bersaing dengan yang murni, bersaing dengan yang jujur untuk mencapai yang terbaik. Pertemuannya. Awal saya mohon ini, jadi kan perbedaan ini suatu persaudaraan yang lebih erat. Gak apa-apa, perbedaan antara kita jujur. Karena saya satu juga. Dan mengenai lomba, memang banyak teman-teman itu menganggap Sabjika ini gimana? Kadang lomba selalu gagal terus. Kan sudah berapa kali kan? Sudah 3 kali. Kalau nggak salah 3 kali. Ya, sering gagal. Dan mau dipersiapkan secara betul dulu, terutama izin. Kalau izin sudah ada, itu enak kita jalan. Apalagi dalam keadaan sekarang, ya lagi COVID sangat ketat. Jadi kalau kita terus dulu, biar tidak gagal, malu kita. Dengar saudara-saudara kita yang dari jauh itu malu, gagal terus. Dan saya mohon lagi, ini yang mau mengadakan nanti lomba, ini kan pembesar. Sedangkan pembesar itu tidak punya guru, ya kan? Tidak punya guru. Ya, betul. Ya, yang punya kan cuma kemarin. Ya. Nah, jadi sebelum mengangkat itu, ajukan dulu permintaan ini. Biar nanti tidak ada kebelakangnya, tidak kesus seperti dulu lagi. Ya, dulu ribut itu masalah dulunya. Akhirnya cocok, akhirnya dulu juga pecah. Jadi saya mohon sebelumnya, ajukan dulu sebelum jawab. Itu dulu. Ya, nah iya. Saya mohon ini jangan diulangi lagi. Saya mohon, tujuannya kita sama kok, sama-sama senang bisa. Ya, tujuan kita sama. Ayo kita cari persaudaraan aja, lebih enak kok. Katakanlah kita bisa kenal sama siapa, orang Belega, orang tanah merah. Anggap saya ada kesusahan di sana kan enak, kita bantuan. Jadi dari kita saling menyarankan. Jangan membuka aib orang lain, tidak usah. Kita cari kebaikannya aja, biar enak kita ke belakang. Cuma itu yang saya mau. Dan saya intinya setuju dengan adanya ini. Tidak apa-apa kita beda, dengan tujuan tidak apa-apa. Kita bersaing tetap bersaing, namanya lomba. Dimanapun lomba itu tetap bersaing, itu mendapatkan yang terbaik. Tapi kita bersaing secara jujur, secara enak, tidak ada enak kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Mas Aris, mau menanggapi masalah juri Pak Witsu. Ini begini Pak Witsu. Kemarin itu saya kan ini diperintah sama Abah Faruk selaku ketua pelaksana Pak Witsu ya. Saya sudah koordinasi dengan Pak Agus Semarang, ketua bidang bagian pedulian. Beliau bilang suruh surat ke sana pertama, tebusannya ke Bawaslu. Nah, untuk masalah yang lain seperti cabang itu nggak disebutkan Pak Witsu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita ini sudah melakukan langkah, artinya memberitahu. Terus ada kabar lagi, ini ketua umumnya sendiri yang bilang tidak ada pemberitahuan, begitu Pak Witsu. Dan ini ada WA-nya ketua umum kemarin, saya masih simpen. Bahkan di Trenggalek pun kita ngomong bertiga, saya, Pak Agus dengan Pak Ajur. Karena kami memang waktu itu diperintah sama Abah Faruk untuk membicarakan masalah juri Pak Witsu. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan Pak Witsu. Untuk anunya bisa. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekedar pemberitahuan masalah yang kemarin. Sebenarnya itu tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Kenapa kok saya dilewati, itu saja. Saya kan orang kemarin, kok langsung ke atas, kok nggak lewat saya dulu.
Ya saya apa adanya. Saya ditanya memang tidak ada pemberitahuan saya. Tidak nambahin, tidak mengurangi. Itu aja. Yang mudah-mudahan kedepannya tidak seperti ini, tidak terulang seperti ini lah. Terima kasih. Maaf Ram, sebentar menanggapi komentarnya dari Wakil Ketua Umum kemarin. Kita sekarang berbicara organisasi, Ram. Tanya begitu. Langkah saya, Ram, pertama kan memang kita pamit ke ketua. Habis itu ke bidang penjurian. Dan untuk Wakil Ketua Umum kemarin pusat, kita memang tidak memberitahu. Cuman nanti sebelum pelaksanaan, otomatis 2 minggu sebelum pelaksanaan, sesuai dengan apa yang kita rapatkan kapan hari dengan Rafaruk, dengan Abakur juga, kita ini ada pertemuan Yasin. Artinya sebelum pelaksanaan 2 minggu, semua teman-teman kemarin itu mau dilibatkan, diundang. Jadi ya mungkin itu bukan kami tidak mau memberitahu atau melangkahi sampean selaku wakil ketua kemari, bukan. Cuman ya itu tadi, saya sudah koordinasi dengan Hadikur, dengan Abah Faruk. Ketika nanti 2 minggu sebelum pelaksanaan, sampean semua ini mau diundang, gitu. Jadi mohon maaf kalau bukan menyinggung, cuman itu pembicaraan kami dengan Hadikur, Abah Faruk juga. Dan waktu itu Abah Faruk bukan tidak keluar ke Trenggalek, karena memang waktu itu ada kepentingan yang sangat mendesak, sehingga baik Abah Faruk atau Abah Kur juga memasrahkan ke saya untuk mendampingi teman-teman semuanya. Mungkin begitu. Haji Asid, terima kasih. Monggo dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mewakili dari Kemari Kawan. Sebenarnya yang harus ini minta izin dulu itu ke Kemari Kecil Bangkalan. Ya, karena secara historis struktur organisasi ada ketua umum garis turun Pemda ke PC. Jadi seharusnya memberikan ke PC Bangkalan, karena yang berhak mengeluarkan juri itu dari PC Bangkalan. Ya, karena yang juri itu harus bawa surat tugas. Begitu. Sini ada PC-nya. Ya. Jadi secara ini memang ada PC, ketuanya Pak Biksu. Terus saya sekretaris. Saya merintis kemari itu mulai dari 2006. Dari tidak punya sangkar, Haji Fatah. Perintisnya Pak Yono. Kalau ada lomba pasti sumbangan Pak Yono. Hidup Pak Ferry. Demikian. Kita punya SK resmi PT. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menanggapi ya. Terima kasih menanggapi semua yang sudah disampaikan tadi. Kami sebagai paguyuban Sartika memang teledor. Saya akui saya yang salah. Teledor dalam arti kenapa? Itu waktu itu saya sibuk sekali, jadi tidak bisa suara ke tokoh-tokoh berkisah waktu itu. Jadi kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kami inginkan berkisah dan mari dan berbesar ini bersama. Siap. Terutama kepada Pak Asid, Pak Haji Asid dan Kak Tuan Pur, ini harus satu dalam kesatuan. Siap, Pak. Kenapa? Kita ini sekelompok kecil sebetulnya. Kelompok kecil ini tidak harus didodai dengan pertikaian hal yang tidak berguna, tidak berguna. Apalagi ada Kak Tuan Soleh sebagai sepuh dan juga Bapak Amin sebagai sepuh di pembesar ini. Jadi kami harap kepada seluruh komponen, baik yang
jajaran pengurus ataupun tidak jajaran pengurus, kami mohon untuk satu kesatuan dalam perbisaan. Demikian tadi saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya inilah tujuan kita hadir di sini, silaturahmi, lebih mendekatkan diri, artinya yang nggak kenal menjadi kenal, yang sudah kenal menjadi semakin akrab. Jadi apa-apa yang selama ini terjadi kita tuangkan di sini. Kita cari solusi, kita cari permasalahan sehingga ke depan hal-hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Artinya bahwa apa yang sudah terjadi di belakang hari itu jadikan sebuah pembelajaran bahwa sebenarnya prosedur, proses dan sebagainya itu harus seperti ini yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak. Jadi saya berharap jangan sampai ada dendam. Artinya kita carikan di sini, kita selesaikan di sini, kita membuka lembaran baru. Dan saya berharap kegiatan acara pada hari ini menjadi sebuah pengungkapan undang-undang. Artinya mungkin dari teman-teman yang lain belum ngomong atau ada yang mau disampaikan, monggo. Kumpul kita kumpul, ada pembesar, ada kemari. Jadi jangan sampai setelah pulang dari sini akhirnya berpikir, saya sebenarnya pengen ngomong tapi nggak berani. Undang-undang muncul nggak tersalurkan. Monggo kita sampaikan di sini, barangkali akan menjadi sebuah harapan baru gitu. Artinya bahwa kita cari solusi permasalahan yang selama ini terjadi. Ayo kita pecahkan bersama di sini. Jangan sampai ketika kita keluar dari sini itu pemicu permusuhan itu tetap ada. Kita hapus selama ini. Monggo, saya sampaikan, saya beri kesempatan kepada yang lain. Jangan sampai sungkan-sungkan, nggak usah. Kita anggap bahwa kita adalah saudara ingin memajukan hobi ayam berbesar, khususnya di Bangkalan. Monggo. Terima kasih Mas menambahi Mas menanggapi apa yang barusan dari masukan Pak Chandra terkait masalah juri Pak Chandra. Ya mungkin kita mohon maaf, tapi kita itu melangkah apa yang sudah jadi pembicaraan kita dengan Pak Agus Pak Chandra. Karena kemarin bilangnya ke kami ini sampai suratan ke kemari ke bidang penjurian ya, yang pertama Pak Chandra. Jadi kami sudah ikuti itu. Terus waktu lomba di Jogja pun kita didampingi dengan Kotebuan. Kita berbicara langsung dengan Pak Jun, Pak Chandra. Bilangnya Pak Jun malah tanpa tidak ada surat, cuman koordinasi dengan Pak Agus itu ada waktu itu bertiga, kami ada Pak Jun, ada Kotebuan dengan saya. Mungkin CV-nya mohon maaf Pak Chandra, bukan kami menangkai kabar, bukan Pak Chandra, cuma itu masukan dari kami. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Mungkin yang lain nanti ya. Ini ada masukan yang sangat bagus tentang pembelian. Tadi kalau saya simak tadi itu ada truk nilainya sama karena mungkin durinya itu gan. Jadi saya minta diasis Mas Chandra duri itu supaya ganjil. Tidak, memang dan apa ya, itu yang tertinggi sama kerajaan dijual. Ya. Itu penilaiannya. Jadi 34. Situ. Nah, kenapa yang terendah sama yang tertinggi dibuang? Takut yang tertinggi ini ada rasa apa gitu kan. Terus yang terendah takut ada kebencian. Oh begitu. Itu dikitnya. Kok bisa sama setelah sama-sama dibuang? Setelah dibuang itu mulai dari awal cek. Pembuangan dari tulisan. Iya, umpamanya diganjilkan durinya, tidak bisa, harus kan dia. Oh, tidak bisa ganjil. Kalau ganjil kan tidak bisa tuh. itu masuk. Seperti apa yang tadi disampaikan, ada miskomunikasi, itu sudah biasa. Tapi semua itu sudah kita mau hapus semua. Jadi kita prosedur saja. Kita mengikuti apapun nanti, bagaimanapun cara yang terbaik buat kita lakukan. Ke belakang sudah. Yang sudah kita anggap sudah, kita tutup. Nah, makanya yang sudah dianggap sudah. Ya sudah. Sekarang Sekarang buka lembaran baru.
prosedur begitu aja. Sekarang kan ini gunanya dipertemukan antara kemari dan pembesar. Kewajiban mengikuti prosedur, Pak. Penting ada koordinasi kan? Ya. Ada koordinasi. Untuk selanjutnya, kita sebagai pembesar, mari kita guyup lah sama dengan apa juga kemari. Jadi tidak ada persaingan di antara kita, ya. Janji ya Pak Soleh, senang saya karena bajunya merah dan putih. Maaf Pak Faruk Al-Komi, ini memang didesain merah hitam ini. Cuman saya kasih tadi ya menghibur sedikit lah. Ini kursinya Pak mereka semua. Saya kan undang teman saya kan PKB harus kasih hijau. Itu udah percaya. Ada hijau, tapi dikit aja kan. Jadi Pak Kiai Faruk ini ke depan nyalon dari PKB, koordinasinya tetap PPD Perjuangan. Jadi maaf, sampean cat merah atau hijau, tidak masalah. Iya, Itu belakangan hari nanti itu. ini sahabat. Jangan dibawa ke organisasi. Nah, ini juga supaya karena tadi tegang, makanya saya hibur gitu. Takutnya baru itu cemburu sama saya. Gitu. Nah, karena beda partai tapi satu hati sampai selesai, bukan sampai mati loh. Ini tidak percaya dibantu sama saya. Ya, tiap tahun dibantu. Kalau bukan sahabat, tak mungkin saya bantu PKB kan. Jadi maaf, hanya bercanda karena masuk hati. Urusan saya dengan Pak Faruk saja. Hah? Oh, saya dukung. Tapi bisi-bisi aja. Oke lah, ini hanya sekedar hiburan saja ya. Apa? Mas Rezumi, masih ada lagi ditanyakan yang mau tanya? Monggo, yang lain saya dikasih kesempatan. Nanti terus pulang dari sini masih berundang. Ayo, Pak Amin. Mantap ya. Jadi saya harap pulang dari sini semua clear. Jadi tutup catatan yang lama, kita buka lembaran yang baru. Ya mau ditutup ini catatan yang lama mau ditutup. Awas media sampean yang ngomporin. Ini yang perlu saya tegaskan. Kadang Abah itu jadi provokator kadang. Terus saya yang dituduh. Video ini yang provokator. Asli. Bapak yang lain bapak. Wes bebas saja, bebas los. Ya bapak. Kami. Sini. Keberan risiko, daripada merah keberan. Nggak benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pesan wabarakatuh. dari saya ini kalau kita teman-teman berkenan loh, kalau tidak berkenan juga ada apa-apa, cuma usulan. Kalau nanti pertemuan di arena lomba tanggal 16, seumpamanya ini Pak, maaf. Panitia seumpamanya ya, panitia dari kemari diambil, dari pembesar diambil, jadi ke orang-orang luar tuh kalian selamat Pak. Itu aja. Jadi kan pandangan orang-orang luar tuh, oh masa mau ini bersatu kan gitu. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Oh ini ada masukan bagus ini untuk kepanitiaan nanti bisa diakomodasi. Untuk kepanitiaan nanti itu bisa berlanjut karena ini belum ada rapat lagi. Jadi kami akan merapatkan panitia 20 hari sebelum lomba. Jadi kami harapkan kalau nanti diundang hadir 15 hari sebelum lomba. 15 hari. 2 minggu sebelum lomba. Jadi 2 minggu sebelum lomba itu akan ada rapat. Jadi yang diundang harap hadir. Nanti kalau diundang nggak hadir, pas oke. Orang lain ada ya. Jadi begini, seperti saya dan Kak Tuankur ini orang sibuk. Bukan sibuk gimana? Jadi mengurus partai sehingga untuk
latihan-latihan itu tidak bisa hadir. Meskipun di saya sendiri itu nggak bisa hadir biasanya, begitu. Jadi kami harap kepada Kak Tuan Asyid juga menyadari demikian. Terima kasih juga ke Kak Tuan Soleh, karena sekarang Kak Tuan Soleh ini ada latihan di sana tiap hari hari Rabu. Jadi kami kalau bisa hadir saya akan hadir di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Kita silakan. Monggo saya kasih kesempatan lagi. Kalau sudah cukup, saya tutup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran, dan sekali lagi saya ucapkan bahwa apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kita ke depan harus bisa optimis bahwa Bangkalan ujungnya yang besar di Semarang, tidak ada perbedaan pembesar sama kemarin. Saya juga saran kepada Abah Asyid, Bah, hati-hati Bah. Monggo untuk acara selanjutnya adalah pengukuhan. Ada sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pembicaraan tadi sudah disinggung mengenai juri, di mana kalau juri itu dinetralkan dan dipayung hukumkan kan lebih enak. Istilah juri itu harus memang di tengah, bukan di bawah kemari dan juga bukan di bawah besar. Kalau masih ya, nggak bisa, enggak kan ini kan masukan. Siapa tahu bisa kan begitu. Kalau memang kita mau pembesar maju dan kemarin maju, tidak salahnya juri itu ada di tengah. Begitu. Kalau memang belajar dari pengalaman yang tadi sudah dibahas, ya tadi katanya nggak ada izin dari ini dari itu, tapi udah izin. Nah itu kan kita repot juga. Nanti setelah ini ada lagi perkara seperti itu, nggak mungkin itu pasti ada. Kalau memang juri ini ide kan tertengah, nah juri menentukan waktunya. Istilahnya kemari dan pembesar juga nggak saling pepet, dalam lomba diatur minggu depan atau minggu berikutnya begitu, dikoordinasikan sama juri. Dan juri juga apa? Istilahnya kemari juga tidak bisa istilahnya lah saling mendukung, istilahnya pembesar juga saling mendukung begitu. Kalau masih di bawah kemari kan nggak elok juga. Kita kan sama-sama organisasi dan sama-sama organisasi ayam. Tidak salahnya kan netral juri itu kan ada payung hukumnya enak. Kalau ada payung hukumnya kata Bakur itu kan bisa juri bisa digaji dengan dana pengajuan dana seperti itu. Lebih enaknya. Cuma masukan seperti itu aja. Kalau nggak bisa ya, mohon maaf kan begitu. Cuma masukan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tanggapi tim posit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kemarin yang ada namanya saya yang jadi wakil ketua pusat kemarin. Jadi kalau pembesar sekarang mau mengadakan mau punya juri independen, silakan saja, tidak masalah. Tetap saya dukung. Itu loh. Mau buat juri sendiri, ayo, tetap saya dukung. Ya mohon maaf Mas Ibu, waktu selesai Munas perkiraan 2 bulan, itu saya ada tamu ke rumah. Itu maunya pembesar ini awalnya mau punya juri sendiri. Bukan saya menolak, malah saya nyuruh, saya mendukung. Ya begitu aja. Kalau pembesar mau bergerak sendiri, silakan, ayo saya mendukung. Yang terutama kan cuma komunikasinya. Sebelum lomba dimulai,
sebelum ada perencanaan lomba tanggal sekian, komunikasi dulu. Bukan setelah brosur keluar, setelah komunikasi. Minta dukungan setelah brosur keluar itu mungkin ya nggak tahu saya jawab. Ya mudah-mudahan bisa punya cara sendiri atau gimana. Tetap saya dukung lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sementara ini masukan yang harus artinya juri tadi dengan usulan yang terakhir yang ditanggapi oleh Al-Yasin itu adalah juri independen. Artinya juri independen itu tidak memihak dan tidak punya siapa-siapa. Artinya juri itu bukan milik kemari, bukan milik pengusaha. Kalau nanti bikin sendiri itu malah kacau. Kemari punya juri sendiri, pembesar punya juri sendiri. Terus gimana? Kalau pembesar pasti memakai jurinya pembesar. Ya condonglah pasti ke pembesar. Kemari punya kemari, juri kemari pakai jurinya kemari. Walaupun itu dipadukan, itu loh ketahuan itu jurinya pembesar, jurinya kemari dipadu dua-dua. Ya yang pembesar condong ke pembesar, yang kemari condong ke kemari. Usulan yang sehat tadi independen. Artinya dibuat nanti ini bukan sekarang Pak. Masa panjang yang akan datang berikutnya kemarin dan pembesar mengadakan pertemuan lagi membahas tentang penjurian. Itu mungkin kalau diterima oleh kalangan. Artinya kemarin itu dalam pembesar duduk bersama mengadakan atau melantik juri independen. Itu masa yang akan datang, jangan sekarang. Itu wacana. Harus ada diklat, Pak. Ada diklat. Ya. Nanti juri-juri muda. ada SK tidak ada. Saya urus sama hukumnya. Artinya tidak milik siapa-siapa Pak. Kita itu nanti ini suatu di kemudian hari. Untuk sementara kalau memang yang tanggal 2 tanggal 16 ini kita yang mati ada aja. Gak mungkin juri itu condong pada demo. Tapi lebih baik supaya tidak ada unek-unek, mari kita adakan yang akan datang itu sama-sama kompromi mengadakan juri. Kalau masalah payung hukum, ini pembesar sedang proses. Coba selesai sudah ada itu dana betul. Kita semua bukan untuk pembesar saja. Kalau umpamanya ada kucuran dana dari pemerintah ya itu kan milik pembesar, milik kemari juga. Betul. Oke, mungkin ya. Izin Pak, menambahin. Mungkin begini Pak, usulan dari Mas Fajrul terkait masalah penjurian Pak. Mas Fajrul sendiri kan inginnya juri ini independen Pak, bukannya begitu. Nah selama ini juri sendiri itu kan miliknya kemari ya Pak. Mungkin siapa tahu dengan adanya kegiatan seperti ini, teman-teman dari kemari khususnya Yasin selaku wakil ketua bisa memfasilitasi apa yang jadi keinginan dari Mas Fajrul itu sendiri ya Pak. Artinya tidak harus juri pembesar, tidak harus juri kemari. Inginnya independen gitu Pak. Jadi mau dipakai siapapun juri ini bisa gitu Pak. Mungkin begitu Mas Fajrul ya. Iya. Iya. Mungkin begitu Yasin. Iya. Mungkin itu solusi yang mungkin solusi itu yang kita yang akan datang bukan yang kita sekarang. Jadi untuk sekarang ini apa adanya. Kenapa? Juri ini sudah tua. Juri-juri sekarang ini sudah tua. Jadi harus mengkader juri, terutama kepada pembesar pusat juga kemarin pusat itu harus mengkader juri untuk dijadikan juri yang independen. Itu bagus. Jadi kalau kita ini sekarang lain lagi, kita ini sekarang sudah apa adanya aja.
Jadi kita ikuti prosedur yang sudah ditetapkan, memakai surat sudah disampaikan ke Ketua Sekretaris Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon